Sekolah malam. Pernah kunikmati sekolah malam, sekolahnya para intelektual pergerakan. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa dan bijaksana itu pilihan. Bergeraklah dalam kejayaan. Iqra, bacalah segalanya, hingga engkau merasai tak tahu segala-galanya. Jadikan setiap sel mitokondria penyusun tubuhmu sebagai objek yang harus kita tuntaskan untuk dibaca. Tutur guru sekolah malam kami kala itu, begitulah ia berbicara. Ia ajarkan kami tata negara, mana sebenarnya yang subjek dan objek, berbalut parodi berbasis doa-doa, membincang konstelasi apa saja, merefleksi diri bahwa keilmuan dan soft skill kami sangatlah masih kurang, dan kami harus terus mengasah perisai perjuangan. Dan kini kami telah berhenti sekolah malam. Selamat berjuang kawan-kawan, biarlah diri ini tetap menjadi punakawan. Kutitipkan perisai itu pada engkau, wahai kesatria-kesatria. Berbajulah untuk keadilan, bukan sebatas dikdaya. Layaknya embun menyembul di padang Sahara, nyanyikanlah selalu irama keadilan untuk kedamaian. Berjuanglah untuk tanah kelahiran tercinta, meneguhkan esensi persatuan untuk keberdikarian. Jangan lupa sesekali refresh nada semangat dikala lelah dan fondasi juangmu teramat berat. Bertarung dengan manusia-manusia keragaman, ajaklah ia meneguhkan esensi persatuan. Sejenak lepaskan diri dari belenggu material, menata niat, mencas spiritual intelektual, menenangkan otak dan hati. Engkau kini memasuki fase penentu keberlangsungan masa depan. Apakah ia akan terpuruk atau kembali berperang melawan kegagalan yang mungkin secara de jure nampak gagal, padahal esensinya banyak faedah dan pembelajaran yang bisa engkau jadikan strategi taktis dalam mengarungi dinamisasi hidup yang tak praktis. Tak peduli apakah engkau lahir dari rahim ibu rakyat melarat atau ratu pejabat, kita memiliki hak yang sama untuk memiliki visi mencapai misi hidup yang didamba dengan niat, ikhtiar, serta doa. Jangan lupa selalu istiqomah. Bedakan antara misi dan momentum dalam keadaan teduh atau semakin liar tak terkontrol. Bukan lagi soal politik pragmatis saja tantanganmu, tapi lebih besar dan rumit dari itu. Radikalisme agama menemukan momentumnya. Kaum Islam Indonesia dipecah soal dugaan penistaan agama. Susupan kaum radikal titipan isu yang membahayakan negeri kita, mereka berpalsu. Stabilitas nasional, toleransi antar umat adalah target. Islam yang ramah ingin ia ganti Islam penuh benci, seperti Gaza di barat bumi. Hawanya cukup terasa. Semua isu agama dan politik beberapa tahun-tahun ini, kawan, kami sangat rawan ditunggangi. Janganlah mudah termakan isu, apalagi mudah marah dan berkabar yang palsu. Mari saling mengingatkan, jangan sedikit pun takut dibenci. Takutlah pada Maha Pemberi mati. Terkadang pasti engkau akan rindu momen saat kita bersekolah, sangat disibukkan oleh acara, kegiatan yang menguras pikiran dan tenaga. Aku pun sama. Jam 9 malam, bintang-bintang di langit kota itu tiba-tiba menghilang. Berganti awan gelap yang memercikan kilatan petir bergentayangan. Guyuran air hujan meletup-letup, mengusir kerumunan penghujung alun-alun kota yang eksotis pergi berlarian. Alunan lagu pop Melayu menggema, memanjakan telinga handai taulan kafe merah. Ia nikmati pemandangan dari balkon atas, berduduk di kursi paling ujung. Angin malam menyisir rambut bobnya. Rambut berwarna hitam kecoklatan itu tergerai seleher ia. Rambut khas artis dan presenter berita di TV-TV. Beberapa pria pengunjung mencuri pandang kepadanya. Penasaran kenapa wanita secantik itu sendirian. Hari itu sengaja ia tak memakai pakaian formal seperti saat bekerja. Ia hanya memakai celana jeans berwarna biru. Kaos oblong putih sederhana membalut badannya malu. Make up di wajahnya pun ala kadarnya, tak semenor saat ia bekerja. Ia ingin tampil layaknya perempuan lainnya, namun apapun yang ia pakai, gadis itu tetap cantik alamiah.
sehingga dimanapun ia selalu menjadi pusat perhatian para pria. Bicaranya super kalem, maklum ya orang Sunda tulen. Mendengar kalimatnya seperti zaman Prabu Siliwangi bercerita. Tadi ia sempatkan membeli kacang rebus kesukaannya. Gadis manis itu akan menemui sahabat lama berjanji di kafe merah favorit mereka kala masih mahasiswa. Sahabatnya datang. Seusai memesan coklat hangat dan berlari menjumpai sahabat barunya. Kedua perempuan itu saling berpeluk erat, bagai dua abad tak berjumpa lamanya. Saling cipika-cipiki membalas rindu, bertukar kabar dan melupakan tragedi hilangnya pacar mereka. Kenang masa-masa di komunitas. Membincang mantan ketua komunitas mereka yang dulu sempat menyukainya. Ia ajak karirnya berdiskusi dari politik, pertanian, ekonomi, komunikasi, filsafat, hukum, hingga gosip konspirasi. Masih saja kamu tak capek apa mikir negara, ledek sang teman. Sisi tengil keduanya keluar meski kini semakin berwajah ibu-ibu. Tiba-tiba seorang perempuan ketiga pun datang dan ia pun bertanya pada keduanya, "Sudahkah kalian sholat? Bukannya kamu sudah tahu kami berdua dari dulu masih lampu merah kalau diajak bersolat. Entah kapan lampu hijaunya," jawab keduanya tanpa rasa bersalah. Sebuah cerita berjudul Kafe Merah. Yang salah itu presiden, yang salah itu bukan Soekarno. Hanya jabatannya saja yang membuatnya jadi salah. Dari beliau kami belajar pergerakan melawan penjajah, idealisme nasional, mempersatukan rakyat hingga falsafah bangsa, dan tentu perjuangan mencapai merdeka. Yang salah itu bukan Soeharto, hanya jabatannya saja yang membuatnya jadi salah. Dari beliau kami belajar ketegasan, pembangunan infrastruktur dan kondusivitas negara, dan tentu kebesaran hati untuk ikhlas melepaskan tahta. Yang salah itu bukan Habibie, hanya jabatannya saja yang membuatnya jadi salah. Dari beliau kami belajar keberdikarian teknologi, semangat negara berkemajuan ilmu, dan tentu kerendahan hati beliau tak mencalonkan diri tatkala proses transisi kepemimpinan negara di masa darurat melanda negeri. Yang salah itu bukan Gus Dur, hanya jabatannya saja yang membuatnya jadi salah. Dari beliau kami belajar kemanusiaan, kedaulatan negara, kedamaian agama yang berbineka, dan tentu keikhlasan beliau turun, jabatan asal kesatuan bangsa tetap terjaga. Yang salah itu bukan Bu Mega, hanya jabatannya saja yang membuatnya jadi salah. Dari beliau kami belajar emansipasi, moderasi negara hingga perjuangan reformasi. Dan tentu perjuangan beliau mengingatkan kami kembali ihwal Trisakti. Yang salah itu bukan SBY, hanya jabatannya saja yang membuatnya jadi salah. Dari beliau kami belajar stabilitas keamanan, demokrasi, diplomasi, musik hingga ketahanan ekonomi. Dan tentu ketabahan seorang pemimpin negara dikala hujan cerca melanda. Yang salah itu bukan Pak Jokowi, hanya jabatannya saja yang membuatnya jadi salah. Dari beliau kami belajar kesederhanaan, kerja keras meraih cita-cita, belusukannya, dan tentu saja kedekatan sesama saudara sebangsa. Terima kasih para kesatria Indonesia. Selanjutnya siapa yang ingin engkau salahkan? Tak ada yang bersalah sepenuhnya, bukan? Yang salah itu kami yang terlalu gengsi melangkah tanpa mengakui apa kemampuan jati dirinya, yang tak berlapang dada memberi maaf, kami yang sibuk menyalahkan dan terlalu meliti kebenarannya tanpa pernah menengok leluhur dan pendahulunya. Kacang tak mudah lupa. Seorang bijak berbilang, kacang tak boleh lupa dengan kulitnya. Tapi nampaknya aku mudah lupa. Entah mengapa, apa karena kami mulai enggan berziarah saat kami mulai mengenal dunia, organisasi, jabatan, intelektual.
dan yang serba kami sombongkan lainnya. Aku bocah kuper nan polos ini bisa mengetahui dunia dengan perspektif yang berbeda dari sebelumnya, tapi masih sering lupa pada mereka yang menuntun kami. Dengan pongahnya kami berujar, aku penggerak langkah nyata, bukan pencitraan belaka. Kami sukses pencapaian dunia, berkarir memuncak dengan jabatan, pangkat, kemasyhuran, dan harta benda. Dengan bodohnya menganggap yang lain yang tidak mencapai itu semua berada di bawah kami, mereka di belakang kami, dan atau di tempat lain yang marginal, terkutuk. Kami katai mereka segelintir embrio-embrio kemerosotan, hingga kami lupa menjengukmu meski hanya beberapa detik berlalu. Kami congkakkan jas-jas alma mater, memamerkanmu yang hanya bersandal dan pula menyeker. Berbangga dengan ranah aktualisasi baru kami, tangan terkepal dan maju ke muka, teriak songong kami. Ah, demikianlah kami suhu. Apa kabar suhu-suhu? Masihkah kau semesra dahulu? Ingat kami jika masih tertipu, rekat bingkai kami jikalau aku malu. Saat ini memang di pundakku memang berstempel mudah, asa dan cita pribadi memburu menggema. Semoga kami semua berhasil mencapainya. Tapi suhu, aku adalah kacang dan engkau adalah kulitnya. Ku yakini suhu kini sedang bahagia dalam cipta. Aku masih malu menjengukmu, hanya bisa berkirim sebaik syair ikatan perisai ini, yang tiap tikau pasti bisa berbeda persepsi. Ku ingin bangun kembali kesejatian silaturahmi denganmu. Seperti di awal kita terkumpul, aku lelah berkompetisi saling memukul. Di berbagai perbedaan idealisme, kenangan berbagi ide dan sarapan bersamamu adalah kehangatan. Semoga tetap selamanya aku bisa berbagi sapa dan senyum padamu kulitku. Segera aku buang rasa malu berziarah padamu, dan kita bisa bernostalgia tentang masa-masa penempaan diriku dari kala itu. Ia dulu tak menggubris apa itu pertimbangan adat, budaya, dan apalagi Nagadina. Hingga akhirnya karena suatu musabab, kini ia meyakini dan bahkan mempelajari. Ia belajar kepada beliau-beliau yang wajahnya kian keriput. Lantas mereka ikhlas menceritainya. Ia lahir di hari Sabtu Pahing. Demikianlah hari Jawanya. Itulah mengapa ia telusur sangat berpengaruh pada hidupnya. Sabtu Pahing adalah neptu tertinggi dalam hitungan Nagadina, ilmu Nagadina, Nogodino, ilmu perhitungan hari budaya Jawa. Hasil akulturasi budaya Jawa yang terkuatkan oleh kedatangan Islam. Ia adalah ilmu pengingat kejadian-kejadian di masa lampau untuk pembelajaran ia di masa kini. Lantas ia cocokkan bagaimana ciri orang berweton Sabtu Pahing itu. Ternyata ia adalah orang yang suka membuat orang merasa senang tapi susah ditebak. Selalu punya keinginan kuat untuk memiliki sesuatu. Sesungguhnya penuh perhitungan kesungguhannya untuk dapat hasil yang baik. Ia suka menolong, mandiri, kuat lapar, banyak musuhnya, gemar kebersihan. Dan kalau ia tersinggung, sungguh menakutkan marahnya. Tapi ia mudah tertipu, dan kalau kehilangan sesuatu, ia jarang bisa menemukannya kembali. Ia tidak suka bekerja di bawah telunjuk orang lain. Ia lebih tepat bekerja untuk diri sendiri. Menjadi pengusaha atau menjadi seorang pemimpin itu salah satunya. Subhanallah, ia jadi senyum-senyum geli sendiri kala mendengarnya. Semua yang baik dan telah terjadi, tiada yang tak mungkin ia syukuri. Meski ada beberapa yang mesti ia perbaiki. Demikianlah jika
engkau mau belajar dari kearifan orang-orang terdahulu, masih tentang hari Sabtu. Banyak kisah yang dapat ia petik hikmahnya. Ada banyak peristiwa mara bahaya bersejarah di hari Sabtu, katanya. Seperti rencana jahat kepada Nabi Nuh oleh kaumnya sebelum mereka musnah oleh air bah penenggelam dunia. Rencana pembunuhan Nabi Soleh sebelum negeri kaumnya terkena gempa. Rencana jahat saudara-saudara Nabi Yusuf sebelum mereka dilanda paceklik berkepanjangan. Rencana pembunuhan Nabi Musa oleh Fir'aun sebelum ia akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Rencana penyaliban pada Nabi Isa dari penguasa Yahudi dan akhirnya tubuh Al-Masih itu diganti tubuh kaum mereka sendiri. Rencana pembunuhan Kanjeng Nabi oleh kafir Quraisy Mekah, namun mereka akhirnya malah menjadi pengikut Islam yang setia, karena sedemikian tersentuhnya mereka pada akhlak Rasulullah. Lantas, apalagi perihal hari Sabtu? Nabi Muhammad SAW berpesan, jika hendak bepergian, maka hari Sabtu adalah hari yang paling tepat. Seandainya ada batu yang akan tergelincir dari gunung yang akan menimpa kita di hari Sabtu, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan batu itu pada tempatnya. Alhamdulillah, ternyata hari Sabtu juga ada kebaikannya. Di hari Sabtu Pahing pula, pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadi hari sakral di masa awal kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia memutuskan dasar konstitusi Undang-Undang 1945 serta ideologi Pancasila, hingga pengangkatan kepala negara pertama kalinya di hari Sabtu Pahing pula. Meski mereka berbeda agama, golongan, partai, ormas, suku, namun tak ada mereka yang saling menista. Semua bersatu dalam musyawarah penuh hikmah, meskipun tumpah darah masih terkepung laras panjang prajurit Romusa dan meriam-meriam armada sekutu pimpinan Belanda yang ingin kembali merasakan manisnya sistem tanam paksa. Sabtu Pahing, oh Sabtu Pahing, ia berhutang padamu, ia adalah saudara, saudara adalah saudara, 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 dan saudara. Sekarat di lubung padi. Tuhan, kami pasti mati, seperti bangsa kami yang oleh mereka katai mati suri. Kami adalah ayam yang mati di lumbung padi. Sebelum cahaya kembali menembus relung nurani, ikhlaskan jiwa ini untuk mengabdi, setidaknya sebagai seorang hamba. Jika memang tak kau restui, kami menjadi khalifah di bumi rayamu yang sungguh kaya melimpah ini. Pesta-pesta penindasan semakin menggelegar di petala antariksa dada, namun kami hanya asyik menikmati malam sejuta warna. Mereka memetiki dedaunan segar tanpa membilasnya, menampakkan diri bersahabat namun menggurita. Kami sibuk berebut piala di ring tinju politik nasional negara yang pesertanya datang dari penjuru 33 provinsi. Kami saling sikut untuk berebut kursi-kursi empuk di tahta istana juga gedung kura-kura. Kami manusia tapi bersahwat serigala. Kami adalah petani dan nelayan. Kami adalah artis hingga pelacur online. Kami adalah pegawai negeri sipil hingga gembel-gembel pemakan mobil. Kami adalah buruh pabrik, tukang asongan berdamping sopir metro. Kami adalah pemulung dan gelandangan di kolong-kolong jembatan berbeton besi, jalan tol yang menjadi karpet merah mereka, kuda-kuda mewah manusia papan atas di negeri ini, negeri yang rakyatnya sekarat di lumbung pagi. Inilah kami yang mesti berefleksi. Ia ajarkan segalanya. Awan mengombak indah di langit biru, kreasi lukis metafora angkasa. Memayungi ia yang tengah mengayuh pedal sepeda jengginya. Sepeda lengkung ke bawah bagai huruf ba, abjad hijaiyah kedua. Di pangkuan sedelnya ada aku yang ia bonceng berkeliling desa.
selepas ia berkunjung ke rumah orang tuanya. Kedua kakiku melambai-lambai, daun bambu kering berjatuhan terhempas angin di bawah kanopi dedaunan bambu yang menaungi jalan setapak sepeda kami menuju rumah. Itu hal pertama yang kukenang tentang ia yang secara umum dinamakan ayah. Ayah, papa, bapak, romo, bopo, ramanda, dan terserahlah dengan apa engkau menyebutnya. Yang kedua, kenanganku padanya adalah selalu di waktu subuh. Di sampingnya tatkala subuh aku balita berdiam, melihatnya di mihrab ia menjadi imam, hingga aku pun mulai menjadi makmumnya. Dulu kurasai perasaan sangat bersalah tatkala aku saat ketiduran tak sholat subuh di belakangnya. Di masa awal-awal aku mengenal kewajiban ibadah. Tatkala aku remaja, kenapa hal itu musnah? Ini di saat aku dewasa dan jauh darinya, tiba-tiba kurasai hal yang seperti pernah kurasakan sebelumnya. Teringat kembali oleh petua ayah, saat-saat kondisi diriku yang balita kala itu, yang barangkali masih sangat ikhlas beribadah. Aku tak kuasa menahan rasa pedih, menyesali bertahun-tahun berlalai kunut bersamanya. Ya ilahi Robbi, ampuni kefasikanku ini. Kami ini hanyalah makhluk yang terlahir untuk kembali kepadamu yang tunggal dan abadi. Kami hanyalah entitas kosong, dan ternyata darimu semua jagat ini bermuasal. Tiada kisah yang sesempurna kisahku bersamamu, sejarah bisu yang tertuang oleh pena-pena rindu. Oh ayahku, benar sekali wasiatmu. Kedamaian adalah ketika kita dapat bersujud tatkala subuh. Mereka yang diburamkan. Aku tak takut belajar pada Tan Malaka, meski ia dilestarikan sebagai pembahaya negara. Saat aku kecil nan lugu, tatkala tulisan Bapak Republik itu tak merdeka untuk kubaca, aku penasaran, bahkan ikut membencinya. Apa isi dari buku itu? Kenapa diberangus dan ia dicampakkan bagai tikus? Lantas sekarang saat itu buku tersebut sudah bebas dikonsumsi. Akhirnya aku beranikan diri untuk membacanya dan memahami isi. Ia tawarkan pilihan, arus mana yang akan kupilih, berjuang untuk kaum proletar atau menjadi borjuis mencium-cium patat penguasa hingga pusar. Aku tak jera belajar dari Siti Jenar, meski dulu hingga kini ia masih dilabeli melenceng dari agama. Padahal jika ditelusuri, beliau adalah teladan kesejatian religi, ulama perajut persahabatan, pembebas perbudakan. Ia berkawan pada siapa saja. Tak kenal dia jadi apa dan sudah punya apa. Ia berdakwah bukan hanya memsyahadatkan saja, juga pula ia ajarkan bagaimana Islam itu memerdekakan. Aku tak malu menjadi orang yang diburamkan. Ia adalah guyuran hujan yang berfaedah dari Temaram, penempuh jalan panjang tanpa lega bermalam. Dahulu ada santri Jombang bernama Gusdur pun sama. Di masa hidupnya ia diburamkan. Orang buta, cacat, dan bicaranya ngawur kok dijadikan pemimpin, ujar para pemburang. Tapi kini setelah beliau mati, kami semua memuji silih berganti. Demikianlah kisah-kisah mereka, orang-orang yang dahulu diburamkan. Dari beliau kami ngangsu teladan, belajar kesederhanaan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati mendalam. Mungkin banyak lagi sejarawan, akademisi, budayawan yang bernasib sama seperti mereka. Tapi kini rasanya semakin langka para tokoh, ulama, ustadz, kiai di negeri ini. Mereka memilih bermanis-manis dengan kekuasaan dan pelayanan super VIP, menikmati indahnya hidup setelah berdaya saing di tanah rantau. Apalagi jika sekarang diamanai sebagai wakil rakyat, menjadi tokoh berpengaruh,
lupa masa-masa melarat, kepada para pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah perjuangan dalam kesunyian. Sembah takzimku ku persembahkan padamu, kawan, sahabat, teman. Membaca labirin manusia, membaca manusia, ku baca manusia dari sini, di persembunyianku dari dunia. Aku belajar menjadi manusia merdeka, tapi kini ku tahu merdeka itu ketika para dewa-dewi negeri ini melupakan egonya, bersungguh memberi teladan kepada rakyatnya, bergotong royong dalam bingkai persatuan Indonesia. Jangan pernah melupakan siapa dirimu, karena dunia jelas takkan melupakannya. Jadikan itu zirah pelindungmu, maka takkan pernah ada yang menggunakannya untuk menyakitimu. Ia yang berprestasi jarang berdiam diri dan menunggu sesuatu terjadi. Ia akan bergerak dan mengerjakan sesuatu meski dari tempat sunyi. Kenapa aku harus memaksakan berguru pada Marx, Lenin, Engel, apalagi Hasan al-Banna, dan apalagi kepada Muhammad Abdul Wahab, Sun Tzu, Mao Zedong hingga Sun Yat-sen, jika negeri ini pernah punya guru bangsanya sendiri? Bukankah ada Adisaka untuk belajar aksara? Dapunta Sailendra mengajari kami budaya. Maharaja Purnawarman ilmuwan kanal banjir. Ratu Sima perumus konstitusi. Bala Putra Dewa ajarkan kita maritim yang berjaya. Dari Prabu Airlangga kami belajar berdiplomasi. Mahapati Gajah Mada teladankan pada kami persatuan. Ada pula Sunan Kalijaga hingga Raden Fatah menuntun bangsa kami bagaimana agama, negara, dan budaya saling merajut harmoni berbangsa. Dari mereka aku membaca dan berakses. Semua berawal dari keikhlasan berproses. Dimanapun sang pemegang kedaulatan hidup menempatkan kita untuk berhidup dalam balutan cinta. Terima kasih para leluhurku. Kami semua berdoa agar engkau, aku merindu banyak tokoh reinkarnasi karaktermu dalam labirin semesta kemanusiaanku. Aku berubah. Berubah adalah kata yang mudah terucap, namun semakin langkah ia benar-benar tertancap. Butuh lebih dari sekedar kata untuk perubahan. Apakah kau masih seperti dahulu, sayang? Teriring kisah pahit manis kita dalam bingkai salju. Bersamamu pernah kita gapai cinta meski berbalut kelabu. Sampai kita harus akhirnya menyalahkan kondisi. Saatnya engkau tak mendengarkan nurani. Aku berubah, sayang, karena kini ku ketahui kesemestaan diri. Masa itu kenapa seketika musnah? Sungguh beruntung mereka makhluk yang tak fana. Aku yang lupa bahwa diri ini bukan absolut menjadi apa yang dikejarnya. Ingat di kau, sayang, hampir semua hal pernah kita bahas berulang-ulang. Berbincang hangat layaknya manusia saling berkasih. Hari itu akhirnya engkau yang memulai berbagi kisah, menceritakan pengalamanmu setelah bertahun-tahun tidak bertemu, mengenang kisah masa lalu hingga kabar-kabar terbaru kondisi sahabat kita. Engkau sangat lega hari itu bisa berbincang denganku, sampai tak sadar jika saat itu sudah pukul 9 malam berlalu. Engkau harus kembali, mahasiswi sebulan pesantren tak boleh di luar hingga larut malam, kecuali kondisi darurat melintang. Seperti saat engkau menungguiku tatkala aku terbaring di rumah sakit, mengaji dan berdoa untukku yang tengah berbibir pahit.